Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Dia Ramadhania Henwin, NIM 2108423, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang, tahun 2021. Baiklah, saya akan membahas makalah saya tentang Play and Game. Dosen pengampu, Bapak DRS Zarwan MPD dan Bapak Ruki Febrian Hartika SPD MPD. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, play. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tetapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan pegang dan gembira. Yang pertama, play. Bermain play merupakan suatu perbuatan yang kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tetapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan yang tegang dan gembira, dan kesadaran. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bermain haruslah suatu aktivitas yang menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan untuk melakukan kegiatan bermain. Walaupun kegiatan tersebut dapat menunjang perkembangan aspek tertentu. Bermain play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain. Bermain suatu kegiatan yang tidak berpretensi apa-apa. Dalam bermain terdapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari etika seperti semangat fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Walau tanpa wasit, pemain anak-anak terlihat belum tercemar. Dalam bermain pendidikan, etika yang ada tidak mengenal pada suatu ajaran tertentu. Karena anak bermain tidak melihat sisi religius, teman, dan bentuk permainan. Karena ada aturan dalam hal religius dalam bentuk permainan. Pendidikan etika di sini yang membentuk manusia baik dan kritis, sehingga proses pemberian pembelajarannya lebih bersifat mengembangkan daya pikir kritis dengan mengamati realitas kehidupan. Dalam hal ini terdapat 7 ciri yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah suatu itu permainan atau bukan. Yang pertama, bermain dilakukan secara volunteer. Bermain yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Yang kedua, bermain itu spontan. Yang ketiga, kegiatan bermain lebih berorientasi pada proses daripada terhadap hasil atau akhir kegiatan. Yang keempat, bermain didorong oleh motivasi intrinsik. Maksudnya yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan bermain tersebut adalah kegiatannya itu sendiri, bukan faktor-faktor luar yang bersifat intrinsik. Yang kelima, bermain itu pada dasarnya menyenangkan. Karakteristik bermain, play. Yang pertama, bebas sukarela dan tanpa paksaan dan partisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui atau direncanakan. Yang keempat, aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. Yang kelima, peraturan bermain tergantung pada kondisi. Yang keenam, kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Selanjutnya, tujuan permainan. Tujuan permainan mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan. Mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah, mengurangi,
merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara bermain pura-pura, membedakan benda dengan perabaan, menumbuh sportivitas, mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan sosialisasi atau bergaul dengan anak dan orang rumahnya. Pengertian bermain atau play menurut para ahli. Menurut Swetjiningsih, bermain merupakan seluruh aktivitas anak termasuk bekerja, kesenangannya, dan merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia. Yang kedua, menurut Johan Huizinga, melihat permainan sebagai sumber dari bentuk-bentuk kultural paling penting yang merentang sejak dari hal-hal yang menyenangkan, seperti seni, sampai ke hal-hal yang kurang menyenangkan dan konvensional, seperti perang. Selanjutnya B. Game. Games berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Games juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana games itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, games diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan, keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem, dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Ruang lingkup pada games mempunyai karakteristik. Yang pertama, ada kompetisi. Yang kedua, hasil ditentukan oleh keterampilan fisik, strategi, kesempatan. Adapun hal yang harus diperhatikan saat dalam permainan menurut Swetjiningsih tahun 1995 adalah ekstra energi. Untuk bermain diperlukan ekstra energi. Pemain memerlukan ekstra energi yang cukup, sehingga anak memerlukan nutrisi yang memadai. Selanjutnya B. Waktu. Anak harus mempunyai cukup waktu untuk bermain sehingga stimulus yang diberikan dapat optimal. Selanjutnya C. Alat permainan. Untuk bermain diperlukan alat permainan yang sesuai dengan umur dan perkembangan anak. Selanjutnya D. Ruangan untuk bermain. Ruangan tidak usah terlalu lebar dan tidak perlu ruangan khusus untuk bermain. Selanjutnya D. Ruangan untuk bermain. Ruangan tidak usah terlalu lebar dan tidak perlu ruangan khusus untuk bermain. Anak bisa bermain di ruang tamu, halaman, bahkan di ruang tidurnya. Selanjutnya E. Pengetahuan cara bermain. Anak belajar bermain melalui mencoba-coba sendiri, meniru teman-temannya, atau diberitahu caranya oleh orang tuanya. Cara yang terakhir adalah yang terbaik karena anak tidak terbatas pengetahuannya dalam menggunakan alat permainannya, dan anak-anak akan mendapat keuntungan lebih banyak. Selanjutnya F. Teman bermain. Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai teman bermain kalau ia memerlukan, apakah itu saudaranya, orang tuanya, atau temannya. Baiklah, sekian hasil dari pembahasan makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.